Rasul, tolong ambilkan pelepah kurma. Habis pelepah kurma ditaruh di atasnya. Baca doa tuh Nabi. Begitu sudah selesai berangkat lagi. Kata sahabat, ya Rasulullah, apa itu tadi? Berhenti di situ. Kata Rasulullah, tahu nggak kalian wahai para sahabat, tadi itu yang dikubur itu lagi ngapain? Allahu a'lam wa rasuluh. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kata Rasulullah, itu yang dikubur tadi lagi disiksa. Lagi disiksa. Disiksanya karena memang dosa sebagian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah berikan kesempatan kita untuk bisa melaksanakan kajian. Terlebih alhamdulillah Allah masih memperkenankan kita diberikan sehat walafiat, diberikan kesempatan meringankan langkah guna bisa melaksanakan salat subuh dengan berjamaah. Yang kedua, salawat dan salam tidak hentinya semoga limpahkan kepada junjungan kita Sayyidul Mustafa wal Murtada Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pada keluarganya, sahabat, tabi'in, tabi'at sampai kepada kita tentunya. Yang mudahan kita pun khususnya yang berkumpul di tempat ini nanti di yaumil qiyamah diaku sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita sudah di ayat yang ke-47. Masih suratul Baqarah. Dalam ayat yang lalu sempat belok sedikit ya. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Ini sebetulnya yang dituju adalah mukmin. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Di dalam ayat ini kembali Allah memanggil Bani Israel. Setelah kemarin juga dipanggil-panggil oleh Allah tuh. Dari awal-awalan sudah dipanggil terus ya mereka tuh. Karena Bani Israel ini banyak sekali disebutkan di dalam Quran itu. Sampai 42 kali Bani Israel disebut itu. Kemudian dikembalikan lagi nih. Kata Allah, ya Bani Israel,
Uzkuru ni'mati allati alaikum. Ini dibulak-balik nida karena tulul fasal, artinya sudah lama terpisah. Karena kemarin terpisah dengan wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Itu terpisah dari Bani Israil. Kata Allah, ya Bani Israil, hai Bani Israil, uzkuru, ingatlah oleh kalian ni'mati, akan nikmatku, allati an'amtu alaikum, yang mana aku berikan nikmat itu kepada kalian. Wa anni, dan sesungguhnya aku, kata Allah, faddaltukum, telah mengunggulkan kalian, alal alamin, mengungguli seluruh alam. Wattaqu, dan takutlah, ay khafu, takutlah kalian, yauman, di satu hari, la tajzi, yang tidak akan bisa membela nafsun, seseorang, an nafsin, dari orang lain atau kepada orang lain, syai'a, sedikit pun, wala yuqbalu, dan tidak bisa diterima, minha, dari seorang, syafa' nafsun tadi, syafa'atun. Syafa'atun itu pertolongan, tapi yang dimaksudkan pelantaraan. Wala yu'khadhu, dan tidak bisa diambil, minha, dari seseorang itu, adlun, tebusan, ayu fida'un, tebusan, walahum yunsarun, dan tidak pula mereka yunsarun, bisa ditolong. Wa idh najjaynakum, ay wadhkuru, ingatlah, idh najjaynakum, ketika kami menyelamatkan kalian, min ali Fir'aun, dari keluarga Fir'aun, yasumunakum, ay yadhiqunakum, yang menimpakan keluarga Fir'aun kepada kalian, su'al azabi, pada sejelek-jeleknya siksa. Yudhabbihuna, mereka menyembelih, abna'akum, anak laki-laki kalian, wa yastahyuna, dan kemudian membiarkan hidup mereka itu, nisa'akum, pada anak-anak perempuan kalian. Wa fi dzalikum, dan di dalam yang demikian itu, siksaan, bala'un, merupakan ujian, mir rabbikum, dari Tuhan kalian, azim, yang maha besar. Wa idh faraqna, ay wadhkuru, dan ingatlah, idh faraqna, ay falakna, ketika kami belah, bikum, demi kalian, ay bisababikum, al-bahra, lautan, fa anjaynakum, maka kemudian kami selamatkan kalian, minal gharqi, dari tenggelam maksudnya, wa aghraqna, dan kami tenggelamkan, ala Fir'aun, terhadap keluarga Fir'aun, wa antum tanzurun, dan kalian semua, tanzurun, menyaksikan. Udah sampai situ dulu ya. Dalam ayat ini Allah akan menjelaskan kepada kita tentang tidak adanya syafaat dan tebusan di akhir kiamat. Dimulai dengan kalimat seruan kembali kepada Bani Israil. Karena memang Bani Israil ini salah satu umat yang diberikan nikmat oleh Allah tuh banyak sekali gitu. Makanya diungkit-ungkit terus oleh Allah tuh supaya mereka itu sadar diri. Bukan berarti Allah enggak menyesali ngasih ke mereka gitu. Itu kalau nyesal gitu sifat kita makhluk gitu. Allah tuh memberikan pengungkitan seperti ini supaya mereka sadar. Pertama diulang kembali kalimat ya Bani Israil ini karena litulil fasal, terpisah terlalu lama itu. Karena dengan wasta'inu bis-sabri kemarin. Yang kedua, karena banyaknya nikmat yang diberikan kepada Bani Israil tadi, sehingga mereka itu harusnya sadar bahwa dengan pemberian nikmat yang begitu besar itu harusnya bersyukur gitu. Tapi ini buktinya tidak. Terus yang ketiga, diulang kembali penyeruan mereka itu lita'kidi libiladatihim, karena menguatkan
kebodohannya mereka gitu. Semakin dipanggil itu bukan berarti semakin bagus sebetulnya. Karena orang itu kalau dipanggil sekali datang itu kan bagus. Tapi kalau beberapa kali dipanggil-panggil nggak bagus itu kan nggak bagus juga. 2 kali 3 kali dipanggil nggak datang juga, mangkir terus. Akhirnya kan dijemput paksa. Kenapa? Karena nggak benar kan itu. Kalau orang benar itu dipanggil ya datang aja. Kalaupun salah ya datang aja. Soal benar atau salahnya nanti lihatin aja gitu ketika datang. Nah ini diungkit itu karena litaki dilibalatihim, karena menjadikan mereka ini semakin kokoh dalam kebodohannya itu gitu. Karena orang yang cerdas itu harusnya paham dengan satu kali contoh gitu. Orang cerdas itu kalau diberikan satu kali contoh itu langsung manut itu, orang cerdas itu disebutnya. Tapi kalau orang bodoh ini 1000 kali menyaksikan contoh nggak bakalan, tetap aja begitu gitu. Sama halnya dengan Bani Israel itu. Udah beberapa kali kejadian di hadapan mereka itu, ya tetap aja gitu-gitu lagi. Berarti kan bodoh gitu itu. Nah kata Allah, "Udzkuru ni'mati." Ingatlah oleh kalian tuh nikmatku yang mana an'amtu alaikum, yang aku berikan kepada kalian. Ingati dengan rasa syukur, kemudian bisyukri alaiha bi taati, laksanakan dengan ketaatan. Artinya laksanakan dengan ketaatan itu bentuk syukurannya Bani Israel mau ngikutin Nabi Muhammad gitu maksudnya. Maksudnya itu seperti itu. Bahkan wadkhulu fi dinihi, mau masuk ke dalam agamanya Nabi Muhammad. Syukurnya itu aja sudah. Makanya Bani Israel itu tidak disinggung di dalam ayat-ayatnya itu untuk beriman gitu kepada Allah. Tapi mereka itu selalu disuruh mengikuti Nabi Muhammad. Karena memang dari dulu sudah disuruhnya. Bahkan Allah berikan karunia yang diungkit kepada mereka itu. Pertama, wa anni faddaltukum 'alal alamin. Sesungguhnya kami, kata Allah, faddaltukum, telah mengunggulkan kalian 'alal alamin, mengungguli seluruh alam. Kalau dilihatin secara ayat ini, kenapa mereka sampai saat ini bisa jadi sombong terus-terusan? Karena mereka itu merasa lebih unggul. Coba, wa anni faddaltukum, kan bahasanya kan gitu. Sesungguhnya aku telah mengunggulkan kalian 'alal alamin, di atas seluruh alam. Nah sebetulnya ayat ini memang mengunggulkan Bani Israel ini. Akan tetapi keunggulan mereka yang dimaksud di dalam ayat ini zamannya pada waktu itu, bukan terus-terusan sampai sekarang. Jadi mengunggulkan Allah terhadap Bani Israel itu ketika zaman itu, ketika zaman Nabi Musa gitu deh. Bukan berarti terus-terusan sampai saat ini. Makanya yang dimaksudkan wa anni faddaltukum itu ay abaukum, artinya nenek moyang mereka. Ini kan ayat diturunkan kepada Bani Israel yang ada di zaman Nabi Muhammad nih. Nah Bani Israel yang ada di zaman Nabi Muhammad itu bukan yang disebutkan kalimat ini. Yang dimaksudkan tuh nenek moyangnya. Karena di nenek moyangnya mereka itu kan ada nabi-nabi, diberikan nikmat-nikmat yang luar biasa. Nah itulah yang dimaksudkan itu. Berarti yang dimaksudkan alal alamin itu mengungguli seluruh alam itu alami zamanihim, alam zamannya pada waktu itu. Bukan zaman Bani Israel yang ada di Nabi Muhammad SAW. Itu. Karena kalau seandainya nih Bani Israel ini unggul terus-terusan misalkan sampai saat ini, karena ada beberapa faktor misalkan. Pertama misalkan Bani Israel ini unggul lantaran misalkan karena nabi-nabinya, karena banyak nabi-nabi yang diturunkan oleh Allah di Bani Israel. Dari 124.000 nabi itu kan 70.000-nya itu dari Bani Israel itu, selebihnya luar Bani Israel.
Nah, kalau misalkan keunggulan mereka itu didasarkan kepada banyaknya nabi yang diturunkan dari mereka, ini sebetulnya terbantahkan. Kenapa? Lantaran Nabi Ibrahim itu sebetulnya lebih unggul daripada nabi yang lain dari Bani Israel itu. Sebab nenek moyangnya mereka itu kan dari sana. Maka Nabi Ibrahim itu lebih unggul. Karena bagian keunggulan dari Bani Israel juga tuh. Sedangkan baginda Nabi wa afdalul khalqi jami'a, keunggulannya mengungguli seluruh makhluk. Kalau dari segi Nabi ya. Bani Israel mengaku bahwa mereka itu keunggulannya karena banyak nabi. Padahal di atas nabi yang diturunkan dari Bani Israel, justru Nabi Ibrahim ini lebih unggul dari mereka. Dan sementara kalau dibandingkan dengan keseluruhan nabi, baginda Nabi Muhammad ini lebih unggul, sebab mengungguli Nabi Muhammad bukan hanya nabinya, tapi seluruh makhluk. Sebagaimana yang sudah disebutkan kemarin kan. Wa kulluhum mir rasul lillahi multamisun ghurfan minal bahri aw rashfan minadiyami. Wa kulluhum mir rasul, kan? Seluruhnya para utusan itu mir rasulillahi multamisun, itu ngambil keilmuannya dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ghurfan minal bahri aw rashfan minadiyami, ibarat segudang lautan itu penuh dengan ilmunya Nabi Muhammad, lalu diambil satu gayung diberikan kepada seluruh para nabi. Ini merupakan keunggulan yang diberikan oleh Allah kepada baginda Nabi. Itu jauh lebih unggul. Kedua, kalau Bani Israel itu mengaku umat yang paling dominan misalkan dari seluruh alam, ini pun juga terbantahkan dengan adanya ayat yang diturunkan kepada baginda Nabi kita. Bukankah baginda Rasul diturunkan satu ayat yang menyebutkan bahwa umat Nabi Muhammad ini lebih unggul? Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'murun nabil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar, kan gitu. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, kalian itu adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk untuk manusia. Kita ini semua umat terbaik sebetulnya. Kalau memang Bani Israel itu disebutkan wa anni faddaltukum itu abadi sampai saat ini, sebetulnya terbantahkan dengan ayat ini. Karena yang diunggulkan oleh Allah dalam umat ini, masa Nabi Muhammad itu adalah umatnya Nabi Muhammad, bukan umat Bani Israel. Jadi kesimpulannya wa anni faddaltukum 'alal alamin ini diunggulkan Bani Israel itu ketika zamannya saja. Bukan seperti sekarang ketemu di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekarang bagaimana? Ya tetap aja hina dina sebetulnya mereka. Kalau sampai saat ini ya keadaan terhina sebetulnya mereka. Karena beberapa kali diberikan nikmat tapi tidak mau bersyukur gitu. Jadi la liman wujida fi zamanihi, bukan orang Bani Israel yang ada di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innal misra minhum alal kufri min hamjil hamji. Karena sebagian dari mereka itu tetap pada kekufuran semuaan. Karena mereka itu tetap pada kekufuran, sehingga terjadilah hina dina untuk mereka. Sehingga ketika ketemu dengan zaman Nabi Muhammad pun mereka jangan merasa unggul, karena mereka itu dalam keadaan kufur gitu. Itu terbantahkan. Dan memang karakter yang mereka itu nyebutkan lebih unggul itu wataknya sampai saat ini itu Bani Israel itu. Mereka itu merasa lebih hebat, umat yang merasa diistimewakan. Sehingga sampai saat ini pun mereka itu selalu mengatakan bahwa di luar Bani Israel itu remeh gitu. Makanya lihatlah kelakuan sisa seperti itu. Karena mereka selalu menganggap remeh.
Kemudian wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Wattaqu, takutlah kalian, maksudnya Bani Israel nih. Yawman la tajzi, di mana di satu hari tidak ada pembelaan nafsun seorang pun an nafsin syai'a, terhadap orang lain sesuatu pun. Wala yuqbalu minha syafa'ah, dan juga tidak pula bisa diterima minha dari seseorang itu syafa'atun, syafa'ah, pelantaraan. Ini ayat kembali menggugahkan mereka nih. Kata Allah, wattaqu, ingat, takutlah kalian di hari yang dimana hari itu tidak ada pembelaan seseorang pun. Artinya seorang dengan seseorang tidak bisa saling bela-bela. Bahkan di hari itu tidak bisa seseorang itu bisa memberikan pertolongan. Berarti yang dimaksud adalah hari kiamat maksudnya. Ayat Bani Israel, takutlah kalian itu. Ay la tagni nafsun mu'minah an nafsin kafirah syai'an min adzabillah. Yang dimaksudkan tidak adanya nanti pembelaan satu sama lain itu artinya nafsun an nafsin syai'a, seseorang yang mukminah atau seorang yang mukmin tidak akan bisa membela orang-orang yang kafir. Nafsun an nafsin itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada Bani Israel, tidak akan bisa nanti di yaumil qiyamah kalian saling bela. Ketika orang ini terjadi dianya mukmin lalu dianya kafir, nggak bakalan bisa saling bela. Makanya yang dimaksudkan nafsun an nafsin itu bukan berarti seseorang tidak akan bisa bela orang lain. Maksudnya itu antara mukmin dengan kafir tidak akan bisa ngapain-ngapain gitu. Apalagi ini Bani Israel yang diserukan itu. Ketika mereka itu masih dalam keadaan kafir, saudaranya misalkan masuk mengakui Nabi Muhammad, berarti iman tuh. Nanti di yaumil qiyamah nggak bakalan bisa saling bela tuh. Bisa aja gitu sudah. Wala yuqbalu minha syafa'ah. Bahkan tidak bisa diterima dari seseorang itu syafa'atun, ay nafsul mu'minah. La tuqbalu syafa'atuha fin nafsil kafirah. Seseorang yang mukminah tidak akan bisa menerima pertolongan dari seorang yang kafirah. Jadi mukmin dengan kafir di akhirat nggak bakalan bisa apa-apa lagi tuh. Kalau di dunia kan masih ada toleransi lah. Kalau di dunia itu, kalau misalkan keluarga ada yang tidak mau masuk muslim, sementara kita yang sudah masuk muslim, kan ini urusan akidah. Tapi di dalam keurusan seharian ya tetap aja kita gaul baik-baik gitu. Atau orang tua misalkan masih dalam keadaan kafir, kafiroh, sementara anaknya masuk mukmin misalkan. Kalau hubungan akidah ini terpisah sudah. Tapi di dalam masalah urusan ukhuwah, persaudaraan ya tetap aja gitu. Hormati mereka. Hormati mereka. Tapi ketika di akhirat ini tidak ada lagi sudah. Walam yu'dzan laha fi asli syafa'ah, tidak diizinkan malah. Dalam ayat lain kan menyebutkan boro-boro sifatnya manusia di sana itu bisa saling bela kan. Likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nu yughni, kan gitu. Setiap orang itu di hari kiamat itu sya'nu yughni, punya kesibukan masing-masing, sibuk mikirin sendiri, boro-boro mikirin anak, boro-boro mikirin cucu, boro-boro mikirin bini yang keempat itu. Oh ini rusi di urusan sendiri aja bingung mau kemana ini arah hidup, mau ke neraka apa ke surga gitu. Wallahu alam. Pokoknya itu sibuk sendiri. Bahkan ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la tajzi walidun an walidihi wala mauludun an walidihi
wa huwa jazin an walidihi syai'a, kan gitu. Wahai orang yang beriman, kata Allah, ittaqu rabbakum, takutlah kalian dengan Tuhan kalian. Wakhshaw, betul-betul takut yauman, di hari la tajzina walidun an walidihi, yang mana tidak akan bisa saling bela antara anak dengan bapaknya. Enggak bisa apa-apain. Maksudnya siapa? Anak yang mukmin, bapak yang mukmin, sementara bapaknya kafir, anaknya kafir. Tidak ada bisa saling bela lagi. Itu lalu misalkan ada ayat yang menyebutkan, kan ada satu hadis yang menyebutkan bahwasanya yuhsyarul mar'u ma'aman ahab, gitu kan. Seseorang itu akan dikumpulkan dengan seseorang yang dicintai. Yang dimaksudkan dalam hadis ini, idza kana muhib itu mukminan, bila mana yang dicintai itu adalah mukmin. Seseorang itu akan dibersamakan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil qiyamah dengan siapa yang dicintai, kan gitu. Nah, ini maksud ayat yang dimaksudkan itu, bila yang dicintai itu adalah mukmin, baru akan bersama-sama. Tapi kalau yang dicintai atau yang disayangi oleh kita itu bukan mukmin, ya nggak bakalan sama-sama. Jadi cinta kita itu usahakan dengan seseorang yang mana di dalamnya itu ada mukmin, paling tidak soleh gitu orangnya, punya kawan-kawan yang soleh, punya partner-partner yang soleh, punya urusan dengan bisnis orang-orang yang soleh, gitu kan. Nanti orang-orang yang seperti itulah yang akan bersama-sama nanti di yaumil qiyamah. Tapi kalau misalkan yang dicintai, yang disenangi itu adalah orang-orang yang kafir-kafiro, ini nggak bakalan bisa bersama-sama. Justru bahaya justru yang ada ketika seseorang itu yang disenanginya adalah orang yang kafiro, nanti disatuin dengan kafiro, ini mana tuh? Seperti anak-anak muda sekarang ini, ya Allah, kadang-kadang suka kasihan juga kan, sampai nangis-nangis liatin artis Korea tuh, ya, liatin artis Korea sampai nangis berlindang, seolah-olah ini mau kiamat aja kalau nggak ketemu tuh. Kadang-kadang suka heran juga yang sudah punya suami, begitu, yang diposting itu bukan suaminya, orang Koreanya itu yang kayak gitu. Jadi lebih dominan ke orang Korea pemikirannya itu daripada suami. Saya ini khawatir jangan-jangan ketika berduaan yang dipikirkannya Korea aja. Jadi zina pemikiran kan itu. Bapak, ibu tidak akan bisa jadi manfaat untuk anaknya bila mana keadaan anaknya kafir. Yang akan menjadi manfaat bapak dan ibu untuk anaknya itu bila mana anaknya pun ikut iman. Bapak iman, ibu iman, anaknya ikut iman, manfaat nanti di yaumil qiyamah. Saling tolong. Bahkan jangankan di yaumil qiyamah dah, urusan di dunia aja ketika dia itu tidak iman, kan putus tuh yang namanya warisan pun. Warisan itu bisa terjadi kalau di dalamnya pertama ada satu akidah, satu agama, yang kedua ada sebab perkawinan, yang ketiga ada sebab hamba sahaya yang dimerdekakan. Ketika mati ada tuh mengalir tuh warisan di situ. Tapi ketika di dalamnya pertama tidak satu akidah, putus tuh. Yang kedua tidak ada ikatan perkawinan, ngapain warisan? Yang ketiga, ketika masih dalam taraf perhambaan, masih jadi hamba sahaya, nggak bisa jadi warisan. Ini urusan dunia, apalagi di akhirat. Itu makanya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan anak cucu kita iman semua, supaya nanti kita bersama-sama di yaumil qiyamah dengan anak cucu kita kembali. Amin ya rabbal alamin. Karena akan disamakan itu. Akan diikutkan mereka yang beriman, diikutkan dengan anak cucu yang beriman juga, disatuin itu.
Bahkan kata Allah, wala yu'khadhu minha 'adlun, dan tidak pula bisa diambil dari seseorang itu adlun, tebusan. Fidaun maksudnya tebusan. Ditebus dengan apapun di sana nggak bisa apa-apa. Kalau seseorang sekarang ini, apalagi Bani Israel, itu Bani Israel itu punya tabiat, bahkan di dalam kitabnya itu disebutkan bahwa Bani Israel itu harus saling bela. Ketika seseorang ditawan, ketika ditawan itu harus ditebus, walaupun dengan apapun, dengan harta yang dia miliki harus ditebus. Nanti ada di depan ayatnya itu yang menyebutkan seperti itu. Lucu seperti itu. Mereka itu sebetulnya lucu. Kenapa lucunya? Perang terus-terusan saling bunuh antara Bani Israel, sementara ketika ada yang ditawan mereka saling tebus itu. Kan lucu itu. Nah kalau di akhirat nggak bisa begitu. Oke lah kalau di dunia ada orang misalkan di penjara, bisa dikeluarin lewat duit, bayar sekian, oke, keluar. Apalagi kalau di penjaranya masih di Kapolsek Polres, belum sempat ke pengadilan, nah itu keluar sudah, masuk lewat depan, keluar belakang. Itu orang-orang kaya kan begitu, bikin sukarep dewe itu, masuk penjara, bayar, selesai. KUHP kan, KUHP itu kan singkatan, karena uang habis perkara. Sudah. Yang ketiga, walakum yunsarun, dan tidak pula ada yang bisa menolong, yamna'una min adzabillah, tidak akan bisa yang menghalangi dari siksa Allah. Di akhirat siapa yang mau bisa menghalangi seseorang disiksa oleh Allah? Tidak ada yang sanggup melawan itu. Karena seseorang yang ketika dia berdosa, ya udah, nanggung dosanya sendiri. Makanya jangan dibikin-bikin dah. Dosa itu jangan bikin dosa jariah gitu. Kita aja sudah bingung mikirin dosa sendiri, lalu ada dosa jariah. Dosa jariah yang mana, Pak Ustaz? Itu yang kita bikin, yang kita kira sudah mati, ternyata itu dosa masih berlanjut. Bapak melakukan perbuatan maksiat, lalu bapak mati. Maksiat bapak ada yang niru, ada yang melanjutkan itu maksiatnya. Itu maksiat jariah, maksiat itu terus saja ngalir tuh. Jadi kelakuan-kelakuan kita yang nggak bagus menurut hukum syariat, ketika ada orang yang ngikutin, ini ngalir juga ke kita. Apalagi memang sudah dimanage oleh kita, misalkan nanti harus begini, kejelekan terus begini, lalu kitanya mati, kejelekan terus diperkuat. Itu dosa jariah itu disebutnya. Sama halnya dengan kebaikan juga begitu. Kalau seandainya kita berbuat baik dalam perkara hidup, ketika sudah mati terus saja ngalir juga. Kan bagusnya begitu. Walahum yunsarun, kata Allah, tidak bisa dia menolong siapapun kecuali peramalan kita. Dan ini Bani Israel ya. Ingat, ini Bani Israel. Kalau kita sebagai umat Nabi Muhammad, syariatnya tidak seperti ini. Kalau umat Nabi Muhammad itu ada dari sisi kanan kiri yang bisa menjadikan dia tertolong dari siksa Allah. Di antaranya kan semua peramalan terputus kecuali 3 kan gitu. Shadaqatin zariyah, ilmin yuntafa'um bih, aw waladin sholihin yad'ulah. Ilmu yang bermanfaat, kemudian apalagi sedekah jariyah, kemudian anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kita. Itu bagian dari syafaat tuh, yang ketika sudah mati terputus semua peramalan, sholat tidak bisa lagi, puasa tidak bisa lagi, semua hukum syariat diputuskan, tapi ganjaran masih tetap. Ini keunggulan umat Nabi Muhammad ini. Makanya bikin sesuatu perkara yang membuat kita ngocor terus, nah pahala tuh ke sana. Jangan ketika kita sudah mati lalu nggak ada pahala yang terus ngocor, nggak ada yang mengalir lagi ke sana, putus aja sudah. Apalagi yang nggak punya turunan, misalkan harta banyak,
Nah kalau seandainya nggak punya turunan, anak nggak ada yang doain kan, siapa tuh? Tapi harta banyak, bikin panti asuhan tuh, kan ngalir terus. Bikin masjid, bikin pondok pesantren, itu ngalir terus. Selama kita masih hidup itu diberikan kemanfaatan untuk agama, maka ketika mati pun akan terus-terusan pahala mengalir kepada kita. Sampai kapan? Sampai kiamat tuh. Sampai kiamat. Dan itu kan keuntungan sendiri bagi umat Nabi Muhammad. Tapi kalau bagi mereka, umat Bani Israel ketika di yaumil kiamah, gak sedikit pun ada pengaruh terhadap itu. Putus saja mereka. Tidak ada tebusan dari kawan, tidak tebusan dari keluarga. Pokoknya apapun yang dilakukan gak bisa lagi. Jadi kalau umat Nabi Muhammad itu kan pernah suatu ketika baginda Rasul lagi jalan itu, tiba-tiba Rasulullah berhenti di satu kuburan kan. Lalu berhenti, setelah itu berkata baginda Rasul, tolong ambilkan pelepah kurma. Habis pelepah kurma ditaruh di atasnya. Baca doa tuh Nabi. Begitu sudah selesai berangkat lagi. Kata sahabat, ya Rasulullah, apa itu tadi? Berhenti di situ. Kata Rasulullah, tahu nggak kalian wahai para sahabat, tadi itu yang dikubur itu lagi ngapain? Allahu a'lam wa rasuluh. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kata Rasulullah, itu yang dikubur tadi lagi disiksa. Lagi disiksa. Disiksanya karena memang dosa sebagian, lalu yang keduanya ada karena kencing kan. Kencing tidak bersih, tidak dibersihkan. Lalu oleh Rasulullah ditaruh pelepah kurma. Setelah pelepah kurma itu ditaruh, Rasulullah berangkat lagi. Sekarang itu ahli kubur sudah berhenti disiksanya. Kenapa? Bibarokati pelepah kurma. Loh kok bisa pelepah kurma? Kata Nabi, pelepah kurma itu bertasbih. Ketika itu pohon-pohon atau apapun itu bertasbih, maka tasbihnya itu dikhususkan kepada orang-orang yang dikubur situ. Maka karena tasbihnya inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dosa orang yang tadi diberhentikan dulu siksa. Ini kan syafaat nih. Pertolongan yang masih bisa bermanfaat dari orang yang hidup kepada orang yang mati. Sampai kayak begitu? Ya pasti sampai. Kalau nggak percaya duluan aja saya doakan nanti. Kalau nggak percaya nggak apa-apa. Nanti setelah situ saya doain dari atas. Lalu saya tanya, nyampe nggak? Kabarkan baik-baik. Kesininya itu pelepah kurma yang dimaksudkan itu pakai lagi dikiaskan oleh ulama. Kesininya ketika datang orang yang mati pakai tabur bunga atau pakai daun-daun yang ada di situ. Kenapa harus begitu? Lantaran itu daun semasih basah masih bertasbih. Gitu. Masih bertasbih itu. Sampai kapan? Sampai kering aja itu. Bunga sampai tasbihnya itu terus-terusan di situ. Ada dalilnya Allah menyebutkan bahwa itu bertasbih. Loh, itu di dalam Al-Qur'an, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Termasuk berarti bunga. Bunga itu bertasbih. Sekarang diambil, ditaruh di atas kuburan. Bertasbih di atas kuburan orang. Apa itu tidak manfaat? Itu. Makanya kalau ada bunga-bunga di atas kuburan itu jangan diambil. Ini diambil, digunukin, dibawa pulang, bikin jimat. Ada lagi yang curang Pak, kadang-kadang digunukin, dijuali lagi. Ada yang begitu, gak boleh begitu. Bahkan hukum fikih menyebutkan haram hukumnya itu maling itu. Itu bukan hanya koruptor aja yang maling. Bunga yang sudah di kuburan itu nggak boleh diambil. Kenapa? Karena itu milik orang yang dikubur situ. Biarkan aja dia, biarkan di situ. Jadi usahakan kalau ada yang meninggal itu, ya usahakan cari pohon apalah yang masih basah, patahin, taruh di situ, tancemin gitu di situ. Atau pohon ditaruh.
Itu keutamaan bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, bahwa Nabi sebelum Mi'raj itu, sebelum naik itu, sempat mengimami di Baitul Maqdis tentunya. Itu mengimami para malaikat, para nabi, kumpul semua di situ. Kenapa beliau jadi imam? Lantaran semua mengakui bahwa ini adalah Sayyidul Mursalin. Itu ibaratnya rajanya para nabi yang sudah dijanjikan. Dan mereka mengakui semuaan keunggulan bagi Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi Musa sendiri ketika melihat keutamaan Nabi Muhammad dengan umatnya saja, Nabi Musa menginginkan pengen jadi umat Nabi Muhammad. Itu salah satu bentuk penghormatannya. Jadi baginda Nabi dijadikan imam itu karena penghormatan untuk baginda Nabi sebagai pimpinan para nabi. Jadi imam. Tapi sholat apa yang dimaksudkan di situ? Wallahu alam sebetulnya. Ulama juga banyak yang berikhtilaf di situ. Ulama ada sholat sunnah apa gitu. Wallahu alam. Karena kan sholatnya belum diperintah. Karena isronya mau naik kok. Habis isro kan sholat itu diperintah. Sementara di situ ada sholat sunnah. Wallahu alam sholat sunnah apa. Terus yang kedua, salah apa tadi? Masalah apa tadi tuh? Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu bukan sahabat ya, tapi hidup di zaman Nabi. Hidupnya di zaman Nabi, tapi Uwais Al-Qarni tidak sempat bertemu dengan Nabi, sehingga Uwais Al-Qarni tidak disebut sahabat, tapi tabi'in. Tapi walaupun seperti itu, Uwais Al-Qarni ini diberikan salam oleh Nabi. Karena pada waktu itu Uwais Al-Qarni itu kan di Yaman. Uwais Al-Qarni ini pengen bertemu Nabi, tapi karena beliau ini seorang hamba yang betul-betul menghormati ibu, karena tinggal ibunya yang dipunyai beliau itu, sehingga ibunya ini terus-terusan diurus. Karena sudah tidak bisa apa-apa gitu, minum susu, digendong, dimandii itu terus itu, sehingga enggak kemana-mana, enggak bisa. Nah ketika mendengar kabar bahwa Nabi akhir zaman itu sudah ada di Madinah, Uwais Al-Qarni itu menggebu pengen ketemu gitu, sehingga sudah iman tuh, iman kepada baginda Nabi itu, cuman pengen ketemu nggak bisa lantaran ngurusi ibu. Sampai pada akhirnya ibunya pernah sempat berkata, supaya engkau itu berangkat ke sana nggak apa-apa, diizinkan oleh ibunya, lalu berangkat ke sana. Setelah sampai ke Madinah, ternyata baginda Rasul ini sudah berangkat perang Tabuk tuh itu. Kan kalau perang di sana itu berangkatnya ya kadang-kadang sebulan gitu kan. Uwais Al-Qarni ketika datang di Madinah nggak bisa ketemu, nangis beliau tuh. Capek-capek datang dari Yaman ke Madinah, ternyata nggak bisa ketemu. Tapi kecintaan Uwais Al-Qarni dengan baginda Nabi tidak bisa dibendung. Sementara di sisi lain kecintaan dengan ibunya pun tidak bisa dihalangi juga. Akhirnya dengan berat hati Uwais Al-Qarni balik lagi karena mengurus ibunya, tidak sempat ketemu Nabi. Sampai pada akhir hayatnya pun tidak sempat ketemu dengan Nabi. Tapi begitu beres peperangan, Nabi datang ke Madinah. Begitu datang ke Madinah, kata Nabi, mana Uwais Al-Qarni? Dicari. Loh, siapa ya Rasulullah? Uwais Al-Qarni mana? Ada Uwais Al-Qarni tadi ke sini. Gak ada ya Rasulullah. Sampai akhirnya pada akhirnya kata Rasulullah, wahai sahabatku, jikalau engkau diberikan umur yang panjang dan ketemu dengan namanya yang Uwais Al-Qarni, minta doa dari dia. Minta doa katanya dari dia. Karena tidak terkenal di kalangan kita, tapi terkenal di kalangan langit. Uwais Al-Qarni. Sampai waktu meninggalnya Uwais Al-Qarni itu kan banyak tamu yang berdatangan yang tidak dikenali orang. Uwais Al-Qarni itu. Karena dari langit masyhur. Berkah daripada menghormati ibu, ngurusi ibu. Gitu. Nah akhirnya Rasulullah sudah wafat, Uwais Al-Qarni tidak sampai ketemu dengan baginda Nabi. Tuh, walaupun hidup pada zaman Nabi. Tuh.
Nah, ketika ada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar kalau nggak salah, sempat ketemu kan. Begitu ada tugas ke Yaman, ditanyain mana yang namanya Uwais Al-Qarni, cari, ternyata ketemu. Sampai akhirnya minta doain. Heran juga kata sahabat, ini orang keistimewaannya apa? Sampai sahabat disuruh minta doa ke dia. Diceritain tuh setelah ketemu kepada dia, bahwasanya baginda Rasulullah mengirim salam kepada kau dan aku minta doa dengan kau. Loh, nggak ada yang keutamaan, apa yang harus saya doain? Enggak, kata, saya disuruh oleh Rasulullah minta doa dari kau. Ternyata Uwais Al-Qarni ini diijabah doanya itu karena didasarkan karena hormat dengan ibunya, sehingga mustajab doa. Apa yang disebutkan oleh dia dikabul oleh Allah, berkah daripada ibu. Mudah-mudahan kita beratan juga diberikan berkah karena ibu kita. Yang masih ada ibu itu kan, hormati mereka. Yang nggak ada, doain. Saya aja tinggal ibu doang, jauh lagi dong. Itu yang ketiga. Apa tadi? Pasukan atas air di Bahrain gitu. Ya. Yang disebut dengan mukjizat, mukjizat itu tidak bisa disamakan. Satu perkara yang diberikan kepada Rasul, yang ketika dilakukan itu tidak dengan sebab atau tidak dengan kasab, ya. Mukjizat itu pertama itu. Jadi mendapatkan mukjizat tidak pakai kasab, tidak usaha dulu. Seperti misalkan pengen kekuatan kayak Nabi Musa membelah laut, Nabi Musa disuruh puasa dulu. Enggak. Nabi Musa bisa membelah laut itu karena Allah menyuruh. Itu satu. Yang kedua, yang namanya mukjizat itu tidak ada yang bisa menandingi. Artinya tidak akan bisa menyamai. Bahkan nabi-nabinya sendiri pun enggak bakalan ada yang sama mukjizat itu. Misalkan Nabi Musa bisa membelah laut, sementara Nabi Isa bisa enggak? Mukjizatnya Nabi Isa bisa menyembuhkan orang-orang yang sakit, bahkan bisa menghidupkan orang yang mati. Sementara Nabi Musa bisa enggak kayak Nabi Musa? Nabi Isa kan enggak bisa. Itu mukjizat itu. Jadi tidak ada yang sama mukjizat itu. Terus yang ketiga, mukjizat itu diberikan oleh Allah sesuai dengan kebutuhan umat pada waktu itu. Disesuaikan gitu. Kalau Nabi Musa disesuaikan dengan membelah laut, karena memang kemana lagi jalan gitu kan, dikejar oleh Firaun, sudah mentok nih, mau kemana lagi, otomatis lautan harus dibelah. Nah, sementara sahabat ini bicara tentang masalah kemuliaan. Di dalam kemuliaan itu kan, kalau Nabi diberikan mukjizat itu pantas. Tapi ini bukan Nabi, hanya prosesnya misalkan ini wali, tapi diberikan kemuliaan kayak Nabi. Ini hebat lagi. Seperti yang tadi kan, sahabat. Ada yang disebut sahabat At-Toyar. Itu sahabat At-Toyar itu dinamain At-Toyar itu kan burung toyar. Kenapa beliau diberikan seperti itu pangkatnya? Lantaran sebutan itu memang relevan ada di dia. Karena beliau itu setiap kali perang, kalau orang di bawah, beliau itu terbang-terbang terus. Lewat atas. Kayak burung gitu. Nyambatnya itu dari atas, maka sampai disebut At-Toyar. Kemuliaan kan itu. Bukan Nabi, bukan Rasul. Makanya kan ada yang pangkat-pangkat seperti itu kan disebutnya itu, pertama ada irhas, ada mukjizat, ada karomah, ada mauna, ada istidraj. Ini bahasa-bahasa ini memang beda, tapi ini punya keunggulan tersendiri nih. Ada yang disebut irhas. Irhas itu kebiasaan di luar nalar adat kebiasaan kita, tapi irhas ini biasanya ditujukan kepada mereka yang akan dijadikan nabi atau rasul.
Itu perilaku di luar nalar. Itu irhas disebutnya. Seperti Nabi Musa. Nabi Musa masih kecil makan arang. Bara api dimakan. Makanya Nabi Musa nggak bisa jelas suaranya. Karena makan arang. Itu kan di luar logika. Terus baginda Nabi. Lagi kecil baginda Nabi itu kan beda dengan yang lain. Karakter-karakternya beda. Kalau anak-anak kita ini main-main. Kalau Nabi enggak. Itu irhas disebut. Dan kecerdasannya pun sudah kelihatan dari kecil. Itu irhas. Suatu khawarikul adat di luar kebiasaan itu ditujukan untuk mereka yang akan dijadikan nabi. Ada yang kedua mukjizat. Tadi sudah ya kita. Mukjizat ini satu perkara yang tidak bisa ditiru. Kalau masih bisa ditiru itu bukan mukjizat. Bapak pandai bisa bikin rumah. Oh hebat, luar biasa. Tapi kehebatan bapak nggak ada apa-apanya. Kenapa? Karena di atas bapak ada orang yang bikin gedung. Jadi ini masih seimbang kan? Berarti ini bukan mukjizat kalau masih sama. Lalu yang ketiga ada karomah. Karomah ini kemuliaan dan karomah pun juga sama. Tidak bisa dihasilkan dengan kasab. Artinya kemuliaan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran orang ini diberikan pangkat oleh Allah kewalian. Orangnya soleh, orangnya ahli ibadah. Lalu diberikan karomah, kemuliaan. Contoh misalkan banyak wali-wali Allah yang diberikan seperti itu sampai saat ini mungkin banyak. Seperti wali-wali Allah tuh misalkan ada Tuan Syekh Abdul Qadir. Dalam manaqib itu disebutkan begini. Ada dulu kan umat Nabi Isa Kristen gitu kan. Kristen ini bertemu dengan muridnya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Bisa dilihat di manaqibnya Tuan Abdul Qadir. Ini muridnya ini disebutkan begini kata umat Kristen. Nabi Isa itu lebih unggul daripada Nabi Muhammad. Loh kok bisa? Ya, lantaran Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang mati. Kalau Nabi Muhammad bisa nggak? Mikir dia. Memang nggak ada sejarahnya gitu kan? Kalau memang kita berpikir secara begitu, wah berarti Nabi Muhammad nggak bisa. Sebetulnya Nabi Muhammad bukan nggak bisa, lebih dari itu pun bisa. Cuman Nabi Muhammad tidak dibegitukan gitu, karena tugasnya lain. Itu kuku dia, kata dia, Nabi Muhammad yang lebih utama. Tapi dia itu menyudutkan terus-terusan. Sehingga pada akhirnya ini murid Tuan Syekh ngadu nih ke Tuan Syekh. Kata Tuan Syekh, coba aku pertemukan dengan dia. Pertemukan aja deh. Kata Tuan Syekh, ketika sudah ketemu, engkau menyebutkan bahwasanya Nabi Isa itu lebih utama daripada Nabi Muhammad. Iya. Lantaran apa? Bisa menjadikan orang yang sakit jadi sembuh, yang mati jadi hidup. Oke, kata Tuan Syekh. Kalau begitu saya mintanya, dengan kalimat apa Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang mati? Kata orang Kristen, dengan kalimat kun biidnillah. Kun biidnillah. Hiduplah engkau dengan izin Allah. Jadi Nabi Isa selalu mengatakan seperti itu. Ada orang yang buta, kun biidnillah. Buka mata, hidup. Bapak juga begitu. Kun biidnillah. Udah mati. Kata Tuhan saya begini aja dah. Carikan aku makam yang paling tua di sini. Yang paling lama dikubur di sini carikan. Dicariin. Kata dia, ini paling tua. Ini sudah ribuan tahun. Oke, kata Tuhan saya begini aja. Kalau seandainya aku bisa menghidupkan orang ini, apakah engkau mau iman dengan Nabi Muhammad? Iya, siap. Kalau memang engkau bisa menghidupkan orang ini. Kata Tuhan Syekh Abdul Qadir, kun biidni. Coba. Kalau tadi Nabi Isa menyebutkan kun biidnillah, hidup orang yang mati. Ini Tuhan Syekh Abdul Qadir, kun biidni, hidup atas izinku. Bangun dia. Hidup, keluar tangannya. Hai. Hidup. Ditanya sama dia, hidup zaman mana engkau? Aku hidup di dari zaman Nabi Isa alaihissalam. Oh, hidup dari zaman Nabi Isa, mati sudah ribuan tahun.
Ketika itu kata Tuhan saya, mati lagi engkau, mati lagi dia. Coba. Coba. Kita ini dihadapkan dengan sesuatu khariqul adat nih. Ini karomah nih, karomah. Ini Tuhan Syekh Abdul Qadir ini bukan nabi, bukan rasul, umat Nabi Muhammad. Tapi kenapa bahasanya sampai kun biidni? Seolah-olah melebihi kapasitas Allah kan? Ternyata rahasianya itu sebetulnya memang kun biidni. Kun biidni itu artinya kan hiduplah engkau atas izinku. Tapi itu lisannya aja. Lisannya Tuhan Syekh ini mengucapkan kun biidni, sementara hatinya sebetulnya kun biidnillah. Maka dia hidup sebetulnya atas izin siapa? Allah sebetulnya. Tapi kenapa bahasanya itu lisannya aja? Itu bedanya tuh. Maka hidup tuh orang. Kata Tuhan saya, gimana? Mau iman dengan Nabi Muhammad? Ini bukan Nabi Muhammadnya loh. Ini aku sebagai umat Nabi Muhammad. Apalagi Nabi Muhammad. Bisa, lebih dari bisa Nabi Muhammad. Lo bulan aja dibelah, langit aja ditembus. Itu dari Mekah ke Baitul Maqdis aja cepat. Apa yang nggak bisa kalau mau? Tapi Nabi nggak begitu. Nabi itu sesuai. Nah, itu kabar karomah gitu kan. Jadi kemuliaan seperti itu tuh bisa didapat oleh para wali. Siapapun mereka. Bapak juga bisa. Kalau bapak misalkan jadi wali Allah Subhanahu Wa Taala, pasti tuh diberikan kemuliaan itu. Imma gitu, bisa tunduk bini yang kedua ketiga gitu, jadi matnut gitu. Kemudian yang keempat ada maunah ini pertolongan, biasanya terjadi di mukmin yang soleh. Orang mukmin yang soleh pintain doa, begitu doa dikabul, ini maunah disebutnya. Makanya siapapun orangnya ketika dia itu kelihatan soleh minta doa. Karena doa orang soleh dikabul, itu maunah disebut. Jangan gengsi gitu. Dan itu siapapun biasa. Mau solehnya compang camping kah gitu. Jangan liatin luarnya. Casing boleh beda, tapi dalamnya liatin gitu. Kalau casingnya bagus, pulsanya nggak ada, ngapain juga. Yang penting itu casing biasa, tapi pulsanya jutaan. Kemudian yang keempat istidrad ini keistimewaan luarnya memang, tapi ini bentuk daripada kebencian, bentuk kebencian Allah. Seperti misalkan dukun ini hebat luar biasa, bisa jalan di atas air, bisa menghilang, bisa mindahkan ayam orang gitu. Bisa mindahin apa-apa, tapi hukum syariat tidak dijalankan. Sholat enggak, puasa enggak, minum darah sesajen iya, gitu kan. Pokoknya keluar dari hukum syariat. Tapi dikabul terus. Ini istidrad disebutnya. Kalau bahasa Sunda itu nyebutnya sungkunan. Sungkunan itu memberi, tapi sebetulnya benci gitu. Supaya tambah-tambah jauh lah, diantar gitu. Apa-apa tuh diantar, pengen ini diantar gitu. Supaya tambah jauh dengan Allah. Akhirnya makin takabur, makin sombong gitu. Itu sungguh itu istidrad ya. Nah, banyak terjadi seperti itu. Qul in kuntum tuhibbunallah, ini bagian dari kita ya, orang yang cinta dengan baginda Nabi, orang yang mencintai baginda Nabi, maka harus ikut dengan apa yang dikatakan Nabi. Berarti kalau nggak ikut ya nggak bisa juga. Khairul ummat itu umat yang mana? Ada dua umat Nabi itu. Ada ummatul ijabah, ada ummatul dakwah. Yang disebutkan khairu ummah, yang disebutkan itu adalah ummatul ijabah. Ummatul ijabah itu yang mana? Umat baginda Nabi Muhammad yang menerima kenabian Nabi Muhammad sekaligus menjalankan hukum syariat. Itu ummatul ijabah. Itulah yang disebutkan tadi. Khairu ummah disebut. Tapi kalau dia itu umat Nabi Muhammad tapi tidak menerima kenabian Nabi Muhammad, bahkan hukum syariat dia tidak mau jalankan, ini ummatul dakwah disebutnya.
Ummatud dakwah keluar. Ummatud dakwah itu umat yang diajak, tapi dia menolak. Itu. Nah, ini baru termasuk ke situ. Jadi ummatul ijabah yang dimaksudkan itu ya. Khairu ummah. Cukup, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Mohon maaf kehilapan dan kekurangan. Hadanallahu hayyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Rasulillah ajma'in. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin. Allahumma rabbi anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurrabati lana fi dinina. توسلنا بتعالمين أن ترزقنا الواسع وأن ترزق الآمنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك